Di panggilan persidangan nama ya pengadilan di mana kami mengajukan gugatan tanggal 3 Mei 2024. Hari ini tanggal 22 Mei ya, tepatnya kita mengambil panggilan dari pengadilan agama Cibinong untuk melakukan sidang pertama ya dari yang kita gugat adalah saudara Aditya alias Aditya. Tadi kami sidang pertama sudah memenuhi dari syarat-syarat formil dari gugatan semua, tetapi karena alamat dari tergugat ternyata sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Nah tentunya kami akan segera berdiskusi apakah nanti kita akan coba memperbaiki atau mencabut gugatan dahulu, karena setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tergugat ini alamatnya sudah pindah. Kita akan mencari tahu alamat yang baru. Adapun klien kami juga tidak akan sulit juga ya, dan tidak akan menjelek-jelekan satu sama lain atau hal-hal yang mempersulit. Tentunya kami tadi majelis hakim menyarankan untuk mencari alamat tergugat terbaru. Padahal juga di media dari kuasa hukum atau dari saudara tergugat sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, bahwa alamat gugatan pun juga sudah sesuai dengan KTP tergugat. Ya, untuk sebenarnya untuk alamat sendiri dari kliennya Pelatih sendiri itu tahunya di mana dan ada berapa mungkin ya? Ya, setahu klien kami, saudari Yasmin, dia sudah mengetahui alamatnya seperti yang sudah ada di gugatan sesuai KTP juga ya, dan sudah ada juga komunikasi antara penggugat dan tergugat tentunya. Tetapi saat tadi di persidangan alamatnya sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan, ternyata sudah pindah tanpa diketahui klien kami seperti itu. Terkait masalah perceraian sendiri, pokoknya apa sih Pak? Ya, mengenai pokok-pokoknya saya belum bisa berkata terlalu jauh, karena ini kan masih persidangan pertama dan kita akan coba diskusikan dengan klien apakah akan kita cabut dulu atau kita akan perbaiki mengenai alamat sambil kita mengetahui alamat yang sebenarnya dari tergugat. Tetapi kalau mengenai alasan-alasan perceraian yang sudah diatur ya oleh pasal 19 PP 9 tahun 1975 itu pasal 116 kompilasi hukum Islam, itu menurut saya sudah ada memenuhi syarat-syarat alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Sudah yakin sudah seperti apa ya? Febri. Banyak ya alasan kenapa bukan hal yang mudah, tapi alasan kuat. Ini juga sama baik-baik aja, nggak ada anak juga aku nggak batasi sama sekali. Ya, Yang paling fatal tuh apa sih ya? Kalau boleh tahu? mohon maaf ya, saat ini aku nggak bisa ngasih karena aku nggak pengen menjelekkan. Dia sudah berapa lama? Udah dari
Desember 2020. Masih ada komunikasi sama juga? Masih, karena kayak aku bilang tadi, aku juga kalau ngasih dia buat ketemu anak, pasti di sana kita harus komunikasi gitu di saat dia pengen. Untuk masalah nafkah mungkin tidak tahu. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Ya ini karena masih sedangkan awal, nantilah masih ada agenda berikutnya, kita juga masih belum mengetahui ini alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya, dan tidak memberitahu gugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat ya, dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari gugatan ini, dan masih suka WA juga, tapi tidak memberitahu ya. Bertanya masalah alamat ke adik ketika waktu pasar. Nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana. Masih yang ini belum. Sekarang kemarin di Jakarta. Tapi yang prinsipnya nggak tahu kalau Anissa ada kayaknya berarti kemarin ke Malaysia tuh emang karena ada masalah ya? Atau Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun di Malaysia. Jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku. Selama ketemu sama anak sendiri, si adik di mana dan tanya masalah tempat tinggal. Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin ada masalah tinggal. Kalau tempatnya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga, kadang-kadang kalau kayak mall gitu yang ya antara kita berdua lah lingkungannya. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin berbicara dengan kamu. Itu Kita tidak bisa berandai-andai ya, coba nanti komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari kita langsung ada gugat ya. Intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tapi tekniknya memang sudah bulat untuk berjalan. Yang fatal apa sih mungkin kan? Ya sebetulnya bisa dilihat ya di nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan bercerai, dan gagasan kita juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja, karena dari tergugat juga selalu komunikasi sama tergugat tapi tidak tahu, kita kan berdasarkan alamat KTP dan arahan dari prinsipal atau tergugat juga, alamatnya memang bertanya di situ. Ini coba kita ternyata masih kalau secara mengatur pengadilan agama kita sudah pindah. ini itu berapa lama buat mengangkat di Ya turun lebih jauh yang jelas saya masih ya anaknya masih umur 1 tahun ya, tentunya itu kan anaknya tadi. Ya, selama bulan Desember ini kalau Bapak mohon maaf gitu, sudahkah menolak secara Islam untuk melindungi itu terkabul? buat tidak. nah itu berapa lama sih mematahkan hati buat berpisah? Yang pasti aku udah lama ya, karena ini manusia. Jadi pasangan dari kedua orang atau ya? Ya, Jadi udah pasangan dari kedua tiga udah mulai ada keinginan untuk berpisah. Jadi pasangan dari kedua tiga udah ada keinginan untuk berpisah kan? Jadi dari Ya karena sudah ada besar rumah juga, dan kemarin besar rumahnya pun juga besar alamatnya yang sudah kita lakukan juga, dan itu sudah sesuai sebenarnya sudah tadi. Cuman tidak
diberitahu saat terjadi perpindahan majelis minta ke tim kuasa hukum dan mencari tahu alamat yang pasti karena sudah dilayangkan secara matut dan sudah didatangi ternyata sudah pindah. Baik, insya Allah. Apa yang membuat kamu dari tiga Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuman ya belum mantap lah. Yasmin, ada penyesalan nggak sih kan nikah di usia yang muda juga? Ya, kita usia itu juga apa ya? Yang penting kita siap aja. Kita siap itu di ready dan financial. Aku nggak akan bilang aku menyesal karena aku udah punya anak. Jadi itu hal yang menurut aku punya Allah. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan juga. Mbak Yasmin katanya ada orang ketiga, benar nggak sih? Keluarga aku sebetulnya seperti ada apa yang aku mau. Jadi mereka gak bisa intinya mereka support aku aja. lanjutan sidangnya kapan Maci dan Ya nanti kita akan sampaikan ya kalau sudah kita mengetahui alamatnya dan mudah-mudahan jadi tergugat juga tidak sulit karena ini kan hanya permasalahan alamat dan memang sudah ini ya sudah komunikasi baik kan komunikasi baik ya, memang dari tergugat juga sudah masa secara juga tidak dipersulit